Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Semoga hari ini menyenangkan ya buat teman-teman yang baru nonton. Jangan lupa memakai headset karena mungkin suaranya agak kurang kedengaran buat teman-teman yang suka joget-joget. Dan tentu aja ini nggak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman. Gunakan hati nurani kalian dan jangan biarkan ego kalian menjerumuskan kalian pada sesuatu yang sebenarnya nggak related dengan kamu tapi kamu paksain. Dan kemudian ini akan sampai kepada mereka yang memang butuhkan bacaan ini ya teman-teman. Aku ngerasa hari ini temanya tentang apa ya? Moga-moga nggak cerita tentang no contact expression ya. Moga-moga ceritanya menjadi cerita yang bagus. Sekalipun mungkin juga kemungkinan juga ini ada seseorang yang mungkin memikirkan tentang suatu hal yang dia harus berbenah dan dia nggak boleh menyalahkan orang lain ya, karena segala sesuatu tuh selalu mengikuti hukum sebab akibat ya. Apa yang kita perbuat di waktu sebelumnya akan membuat kita menjadi kita yang sekarang ya teman-teman. Ini tentang kamu atau seorang yang punya ikatan emosional dan aku nggak ada ide sama sekali untuk hal ini. Biasanya aku punya sesuatu yang seolah tuh pengen harus disampaikan, mungkin menarik energi orang ya, tapi kita lihat hari ini kita ngomong tentang apa tuh. Blind Fox, seseorang yang pikirannya terganggu, seseorang yang dia nggak bisa berkonsentrasi dengan apa yang seharusnya dia bisa lakukan. Ini juga tentang seseorang yang kebingungan apa ya yang harusnya dia lakukan untuk kedepannya, apalagi ketika ini menyangkut tentang relationship. Orang di kartu ini mungkin dia nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat hubungan ini menjadi semakin bagus. Dan ketika ini tentang seseorang yang sedang berpisah, sedang renggang, atau mungkin sedang berkonflik, orang ini mungkin nggak tahu bagaimana cara mendekati orang yang saat ini berkonflik itu. Apakah ini tentang orang yang berpisah, tentang orang yang mungkin sedang bertengkar, tentang orang yang sudah hilang tanpa kabar, no contact expression. Kemudian semoga energinya nggak apa yang inginkan. Divine feminine energy. Feminine energy itu nggak selalu tentang ini non gender ya, jadi setiap orang itu punya sisi feminin dan maskulin. Biasanya sisi maskulin itu sisi yang lugas, sisi yang sangat tangguh, sisi yang lebih frontal biasanya, dan dia lebih apa ya, lebih mendominasi. Tapi sisi feminin adalah sisi setiap orang, di mana orang ini sangat penyayang, orang ini sangat melindungi, orang ini sangat peduli dengan perasaan orang lain. Jadi bisa dikatakan ini akan membahas tentang satu orang di satu sisi mungkin dia kebingungan tentang seseorang di sisi feminin, seseorang yang punya dominan feminin, di mana ini kadang-kadang justru malah si feminin itu si seorang laki-laki yang pengertian ya, kita bisa bilang seperti itu, atau juga soal perempuan yang pengertian. Tapi kita di sini nggak akan ngomongin gender ya, ini gender netral. Feminine energi yang penyayang, dan biasanya ketika kartu ini muncul, ini tentang divine counterpart. Divine counterpart itu soulmate energi yang itu seperti final chapter. Intinya ketika kita ngomong tentang divine counterpart, satu feminin atau masculine force, itu tentang sepasang yang akan menjadi pasangan seumur hidup. Dan itu nggak seperti soulmate. Kadang soulmate juga tipikal seperti karmic partner yang mereka akan mengajarkan sebuah
pelajaran yang berharga atau momen-momen yang sangat sangat berkesan sampai waktu soulmate mereka itu habis. Mungkin biasanya soulmate itu akan salah satu untuk meninggal dunia atau berpisah. Nanti yang satunya akan berpasangan dengan soulmate lain yang akan dipasangkan seperti itu. Tapi ini beda. Di sini sepertinya tentang pasangan seumur hidup ya, sehidup semati, atau sesuatu yang membuat orang ini akan bisa dianggap sebagai nggak tergantikan ya. Sisi feminin ini mungkin laki-laki yang sangat penyabar atau penyayang, dan dia sangat pengertian, bahkan ketika dia tersakitin gitu, dia akan mengalah lebih banyak, lebih punya inisiatif untuk meminta maaf gitu. Ini seperti itu kalau orang yang di kartu ini sebagai perempuan yang sedang berhubungan dengan ini. Tapi sebaliknya, kalau orang ini adalah seorang perempuan yang dia kebingungan, dia harus ngapain gitu segala macam, kalau ininya laki-lakinya, ini mungkin ini yang sedang dipikirkan orang ini, sedang memikirkan ini, dia pusing tentang hal-hal yang apa kata-katanya teman-teman nggak kelihatan, sorry, lampunya kesini dulu. Ini tentang seseorang yang mungkin was-was, apalagi momen-momen mungkin ini juga mendekati Valentine ya, mungkin dia was-was, jangan-jangan peluang dia untuk mendekati orang ini udah terlewat begitu saja. Tapi kenapa kayak itu ya teman-teman? Aku juga heran kenapa ada kata kita butuh konfirmasi dulu. Tapi di sini kenapa ada dia pusing terhadap sosok yang sangat penyayang ini, sebab itu dia selalu memikirkan, kayaknya kedua orang ini saling memikirkan sebenarnya, cuman di sini yang lebih dominan adalah orang ini yang memikirkan orang ini, antara rasa takut kehilangan, rasa takut keduluan. Aku nggak tahu kenapa ini aku ngerasa orang ini ngerasa takut keduluan ya. Mungkin karena ini momen-momen bagus ya, momen Februari pertengahan. Nah, ini tentang Imlek atau Valentine, atau juga tentang orang yang akan mendekati momen puasa dan Lebaran ya. Aku ngerasa bacaan ini akan balik lagi tentang cerita no context person, karena nggak mungkin bacaan kita tentang dua orang yang masih setiap hari bisa chattingan, ketemu segala macam. Ngapain orang-orang kayak gitu nonton tayangan tarot ya nggak sih? Jadi berikanlah kesempatan ini untuk seseorang yang memang ditakdirkan untuk mendapatkan itu. Ketergantungan orang ini sangat besar ya dengan si ini, karena dia sangat bisa diandalkan orang di kartu ini. Aku nggak akan bilang, aku sekali lagi nggak akan ngomong tolong ini kamu, dia, orang ketiga kayak, tapi orang di kartu ini dan ini. Jadi teman-teman bisa tahu, cuman kalian yang akan tahu kamu ada di posisi mana. Orang ini sangat pusing karena sedang memikirkan sosok yang sangat penyabar dan penyayang. Dia bisa diibaratkan sebagai sosok father figure atau juga mother figure, karena orang ini sangat spesial. Mungkin orang ini justru spesial untuk banyak orang ya, karena orang ini tipikal orang yang akan cocok dengan banyak tipe. Tapi biasanya feminine energy atau masculine energy adalah tipikal orang yang cuma suka sama satu orang, dan dia bukan tipikal orang yang suka ngeliat sana sini ya. Ketika kartu ini muncul, ini adalah kartu ketika hubungan itu cuma satu arah doang. Maksudnya ke satu orang doang, bukan orang yang masih coba-coba atau orang yang itu. Ini selalu tentang orang yang sangat bisa diandalkan, karena ini kartu ketergantungan. Apa kalau di tarot apa ya istilahnya? Aku lupa istilahnya. Ini adalah kartu orang ini sangat bisa diandalkan lagi. Orang ini mungkin orang ini bisa menjadi perlara untuk seseorang yang sangat galau, sangat frustrasi, dia sangat membutuhkan kasih sayang. Kenapa ya orang ini merasa kesepian? Orang ini kayaknya sangat membutuhkan kasih sayang orang ini, tapi entah kenapa dia nggak mau hubungin ya. Ini kartu ketergantungan teman. Rumit sekali ya percintaan anak muda sekarang. 4, 3, 2, dan 6 akan merepresentasikan hubungan ini.
Sesuatu yang terjadi di bulan Februari, Maret, April, dan Juni akan relevan dengan bulan ini ya. Apakah salah satu di antara kalian, kenapa ini kartu itu? Aku shuffle dulu. Ini kembali kartunya. Sesuatu yang terjadi antara bulan Februari, Maret, April, dan Juni akan relevan. Apakah di antara kalian yang ada yang ulang tahun di bulan itu, atau kalian ketemunya di bulan itu ya, atau kalian sempat ada di bulan itu, teman-teman? Aku pakai kata significator dulu. Itu. Ini kenapa ada I want to tell how I feel. Aku ingin mengatakan mungkin orang ini pengen menyatakan sesuatu, tapi terbebani atau terdistraksi sama banyak hal di dalam kehidupan dia. Atau ini juga tentang seseorang yang dia nggak bisa mengekspresikan kegundahan hati. Aku merasa orang ini sangat kebingungan banget ya. Kenapa orang ini sangat kebingungan, teman? Kita lihat dulu apa yang dibicarakan tadi. Kenapa dia merasa orang ini pengen hubungan yang biasa itu menjadi lebih spesial. Orang ini mungkin sempat berkenalan dulu, tapi mungkin dia akhirnya berpasangan dengan orang lain sehingga hubungannya jadi renggang dan udah biasa aja, nggak ada rasa. Tapi apa yang dinyatakan dengan orang ini adalah seseorang di kartu ini, entah orang ini atau si dianya pengen hubungannya mengarah ke hal-hal yang lebih kenapa mengarah instan, lebih spesial gitu, sesuatu yang lebih spesial dari ini. Spesial pakai telur, teman-teman. Aku jadi lapar ngomongin Indomie. Kenapa itu terjadi? I love you when I saw you with someone. Aku nggak tahu orang ini yang menjauh atau orang ini yang dideketin orang sehingga kayaknya terjadi situasi ghosting juga bisa, teman-teman. Oh, aku ngerasa justru si orang ini ya, si orang yang sangat sekarang lagi bingung itu adalah orang yang, tunggu agak tambah lagi kameranya, teman-teman. Sorry. Ini tentang seseorang yang mungkin, bentar aku mau adjustment dulu. Udah, sorry ngebreak bentar, benerin kamera. Ini kayak situasi ghosting atau seseorang melihat salah satu pihak itu deket sama orang lain sehingga dia menjauh. Kayaknya ini deh, karena defense feminine atau orang yang punya typical defense counterpart energi itu adalah orang yang nggak mau deket sama orang yang dia masih dekat sama ini, dekat sama itu. Jadi pasti ini yang menjauh. Dan sepertinya itu yang membuat orang ini frustasi. Kenapa gue kepergok dekat sama ini, dekat sama itu gitu. Aku kayak ngerasa ini energi kecemburuan. Punya energi cemburu, sifat cemburu. Dan I want to more than friend. Aku ngerasa ini lebih tentang dua orang ini mungkin bertemu dan berkenalan atau ngedate. Tapi posisinya karena orang ini tipikal orang yang sendiri ya. Dia melajang cukup lama dan ketika bertemu dengan orang ini dia merasa suka dan sreg. Masalahnya sepertinya orang ini juga menjalin hubungan dengan orang lain atau mungkin saat itu sedang renggang tapi nggak ngomong ke sini sehingga ini terjadi sesuatu yang padahal dia tahu. Aku ngerasa orang ini tahu dia cuma jadi serp atau orang ketiga, back burner ya istilah zaman sekarang. Dia cuma jadi pereda rasa sakit dia ketika dia sedang berpisah dengan orang atau sedang renggang dengan seseorang, sehingga ketika orang ini dekat sama hubungan ini kayak kandas gitu aja gitu. Aku merasa ini semacam situasi ghosting juga, teman-teman. Ini kagak rumit ya, tapi nggak apa, ini pasti percintaan anak muda. Satu lagi dong, satu.
Ini Five of Sword energi, di mana ini selalu tentang orang yang menganggap rumput tetangga lebih hijau gitu. Seseorang yang mengejar hal lain atau dia berkonsentrasi pada pengejaran yang lain. Kita nggak akan ngomong soal oh si ini lebih baik tapi kenapa dia memilih orang lain segala macam, nggak gitu ya kan. Kita nggak boleh memenuhkan ego kita bahwa kita sendiri itu lebih baik daripada orang yang dia pilih. Tapi lihatlah gambaran besarnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang belum serak aja gitu, jadi orang itu memilih mencari yang baru yang dianggap lebih bagus, meskipun pada akhirnya ternyata apa yang dianggap lebih bagus itu nggak sesuai harapan dia gitu. Teman-teman bisa nggak sih ada di posisi ketika kamu lagi deket sama orang nih, tapi kamu nggak serak nih karena kamu nggak ngerasa belum ada ngerasa cinta, belum ada perasaan, dan kamu mencoba mencari orang yang lain yang kamu anggap oh aku lebih suka sama ini nih, ya itu kan sah-sah aja. Jadi begitu juga nih kalau misalnya teman-teman ada di posisi kamu udah deketin dengan seseorang dan orang itu emang nggak serak sama kamu dan orang itu deket sama orang lain, bukan berarti orang itu selingkuh atau ninggalin kamu kayak gitu ya. Kadang-kadang ini lebih tentang free will ya, kehendak bebas seseorang untuk memilih. Kan kita nggak mungkin ya memaksakan perasaan suka kepada orang yang memang belum serak aja, belum muncul perasaan itu gitu. Jadi tentu aja buat teman-teman yang merasa oh dia akhirnya ternyata dia nggak sama orang teraku dengan, kita nggak boleh memenuhkan ego kita dan menganggap diri kita tuh lebih baik dan kenapa orang itu malah milih orang, enggak kayak gitu ya teman-teman. Kita harus melihat gambaran besarnya seperti visi misi Big Emperor Oracle, supaya teman-teman bisa ngeliat nih oh ini ceritanya kayak gimana dulu nih gambaran besarnya. Jadi kita nggak akan menjudge oh dia selingkuh, oh dia lari ke orang lain, oh dia kalah ke kami, oh aku lebih baik dari orang yang dia kejar selama ini. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti yang sedang aku omongin. Ini desain counterpart energi, tapi orang itu sepertinya nggak sesuai harapan ya. Kenapa ceritanya mirip-mirip ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu jalan cerita apa yang sedang terjadi di sisi yang ini. Tuh kan sama. ini sebenarnya energi hampir mirip. Sometimes victory is not what the press. Sama kan? Kalimatnya sama, mirip. Ini 13. Ini tentang ini konfirmasi berarti ya. Konfirmasi bahwa apa yang membuat dia pusing sebenarnya adalah seseorang mulai menjauh ya karena ngelihat si ini dekat sama orang lain gitu, entah kelihatan bermesraan atau apa segala macam. Jadi yang ini mundur ya karena dia tahu dia harus bisa feminine energi, atau kalau ditaruh itu empress energi, itu orang yang ketika seseorang mengerti nilai dalam dirinya itu, dia nggak akan ada dalam pengejaran yang sia-sia. Dia nggak akan berkompetisi dengan seorang yang dia lebih memilih orang lain. Teman-teman kadang-kadang teman-teman sering lihat kan bacaan tarot di mana oh dia meninggalkanmu, oh dia sebenarnya sama orang, nggak gitu ya. Itu ketika kamu memenuhi ego kamu tentang hal kayak gini, itu kamu lupa bahwa setiap orang itu berhak memilih apa yang dia inginkan dalam hidup. Kita nggak mungkin ya seperti membuat orang itu kayak terkurung dalam sangkar. Dia mungkin berkicau seperti burung tapi dia nggak happy gitu. Dia nggak bisa terbang bebas. Dan itu juga nih ketika seorang itu sebagai feminine energinya kuat atau divine empress energinya kuat, biasanya dia nggak akan pengen deketin orang yang dia sedang bersama orang lain. Jadi bukan karena dia merasa kalah, tapi kerasa dia nggak perlu bersaing. Dia punya dia mengenal dirinya sendiri. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk ya, tapi lebih menghormati dirinya sendiri di atas perasaan yang dia inginkan gitu.
Dan ini juga tentang seseorang yang mungkin ketika melihat orang ini bermesan mungkin di sosmed, goda-godaan segala macam, dia yang tadinya dekat sama orang mulai mundur ya, mungkin oh iya ya ternyata aku nggak itu, karena ini prinsip yang harus kita jaga ya teman-teman, prinsip dimana ketika kamu melihat orang yang kamu sayang itu lari ke orang lain dan orang itu bahagia dengan pasangan yang lain, entah itu status dan karmik atau soulmate segala macam, kamu kalau ngejar orang itu, kamu nggak bersaing sama orang ketiganya, tapi kamu udah kalah, karena itu bukan bersaingan, tapi dua orang yang saling memilih, saling mensupport satu sama lain. Ketika kamu mengejar orang yang udah berpasangan, yang udah memang sama-sama suka, kamu cuma sebagai perusak hubungan, justru sebagai perusak hubungan. Makanya dalam seseorang yang punya kuat secara embrace energinya atau divine feminine itu jalan, dia nggak akan deketin orang yang kelihatan di sosmed masih goda-godaan, masih mesra, apalagi udah jelas-jelas dia udah jalan bareng, karena dia menjaga dirinya, menjaga martabatnya gitu ya teman-teman. Itu sebagai pengingat bahwa bukan berarti ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang terus orang itu lari ke orang lain, bukan berarti kamu lebih baik dan dia lebih nyari yang jelek. Itu nggak kayak gitu, karena orang itu relatif loh. Fisik itu relatif, sifat itu relatif. Kadang-kadang orang itu kalau udah cinta nggak akan lihat fisik atau segala macam, tapi ya apa yang membuat dia tergerak dalam hatinya untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut gitu, tanpa ada paksaan, karena sesuatu yang muncul dalam diri secara alami itu teman-teman. Itu akan beda ketika kamu memaksakan kehendak. Jadi ini bukan sesuatu yang mungkin agak menyakitkan, tapi seseorang lebih milih orang lain dibandingkan ini. Makanya dia akhirnya pusing karena ini nggak se-worth it yang dia kira. Itu nggak se-worth it yang dia kira. Kita harus sini aja bersama. Itu nggak se-worth it yang dia kira, karena itu nggak sesocok sama apa yang dia kira sebelumnya. Itu ya teman-teman. Kadang-kadang ego kita membuat kita ini ya, aku ngerasa orang ini memang defensif, suka menunda-nunda ketika itu sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa aku ngerasa ini kayak katak yang direbus, apa ya istilah katak yang direbus dan dia santai di dalam air yang mendidih. Bahaya mendekatinya, atau sesuatu yang buruk itu terjadi tapi dia nyantai gitu, dan dia selalu menunda-nunda. Kenapa aku kayak punya image gambaran ini seperti katak yang sedang direbus ya. Tapi ini juga related dengan ini ya, dimana ini tipikal orang yang dia nggak belajar dari pengalamannya sendiri. Dia nggak, apa istilahnya, orang ini sangat sembrono dalam menjalin suatu hubungan seperti ini. Itulah yang menyebabkan dia jatuh dalam keterpurukan. Orang ini kayaknya pusing dan frustrasi akibat dari perbuatannya sendiri. Meskipun dia punya free will ya, dia mungkin kehendak, aku ingin berubah. Orang ini mungkin bermanifestasi, dia punya kehendak yang ingin dia capai. Tapi kenapa seperti itu? Masa lalunya perlu diganti. Masa lalu ini satunya mau gimana? Iya. Apa yang membuat orang ini sangat frustrasi dan pusing sebenarnya akibat dari perbuatannya sendiri. Sebab ini akan related dengan seseorang yang terdistraksi dengan hal-hal yang berhubungan dan adiksi dan hawa nafsu. Ini lebih ke fisik juga. Jadi ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang dia sebenarnya udah bertemu atau udah sempat menjalin hubungan dengan orang ini, tapi dia tuh tergoda sama hawa nafsu, sehingga dia menyenangkan kesenangan instan ya. Ini sesuatu yang 18 plus ya, kesenangan instan, sehingga
Dia nggak memprioritaskan hubungan dengan yang ini, tapi dengan itu si dia mulai menjauh dan pergi. Ini sepertinya bagian dari apa ya, sistem sistem semesta, dimana ketika seseorang itu nggak melihat melihat sesuatu yang bagus, tapi dia terjatuh dalam jebakan apa ya, aku ngerasa Tuhan membuat dia, sebenarnya dia dites ketika dia akhirnya bertemu dengan orang yang mungkin selama ini dia doakan ya, oh aku pengen ketemu dengan orang yang penyayang, sabar, setia, bla 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 segala macam, tapi dia masih tergoda. Akhirnya dia tergoda, kayaknya dia terjatuh dalam perangkap hawa nafsu. Entah orang ini ketika dia udah berkeluarga, udah punya istri gitu atau punya suami, dia kena kegait sama laki-laki lain atau kegait sama LC gitu kayak semacam itu ya teman-teman. Tapi ini nggak worth it, atau dia akhirnya selingkuh gitu karena dikasih kenikmatan. Ini juga akan related dengan seorang yang mungkin terkena yang namanya workplace love affair, dimana dia suka sama orang yang satu kerjaan. Entah kenapa ngeliat orang ini pura-puranya tugas keluar kota bersama, dan mungkin mereka emang ditugaskan, tapi lama itu jadi sesuatu yang 18 plus, dan entah itu juga ngelakuin itu ke sama bosnya atau teman satu kerjaan atau seniornya, seperti semacam itu. Ini benar-benar kompleks banget ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu resiko kamu mau nikmat. Orang ini lebih mementingkan kenikmatan sesaat. Oh iya benar, orang ini lebih mementingkan kenikmatan sesaat yang membuat dia mungkin frustasi pada akhirnya, karena ketika orang ini divine feminine itu ini, dia jatuh dalam pemikiran yang sangat mendalam. Dia tahu dia rugi, dia tahu dia sudah mengecewakan seseorang yang sebenarnya akan berpotensi menjadi pasangan dia kalau dia masih berpacaran, dan mungkin orang ini akan mengecewakan suami atau istrinya kalau mereka yang orang yang disebut di kartu ini sudah berkeluarga ya teman-teman. Jadi ini kan general oracle reading, jadi cakupannya sangat luas, jadi beberapa case akan berjalan beriringan. Apa lagi bisa kita ambil dari baca ini? Kenapa yang muncul banyak banget? Ternyata apa sih? Also speech. Kenapa aku merasa orang ini kayak buru-buru ya? Oh benar, ini ada ini divine feminine itu empress energi kalau di tarot, tapi di sini ada emperor energi, dan emperornya reverse. Kemungkinan besar emperor reverse ini adalah orang yang sangat muda, dan lebih muda banget, jauh lebih muda, dan dia sangat masih kekanak-kanakan. Bukan berarti sifat bocah, enggak, tapi ini lebih ke orang ini mungkin bukan tipe orang yang mau bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Jadi ini juga tentang orang yang akan menjalani sesuatu yang disebut Chaser runner energi, yang seperti udah saya bahas sebelumnya. Ketika sosok yang lebih muda ini melakukan sesuatu yang sangat impulsif, entah itu main tanda kutip dengan orang di satu kerjaan, entah itu sama bosnya atau siapapun di tempat kerja itu, bisa juga, atau sama mitra bisnis, atau mungkin juga sama tetangga ya, itu harus digarisbawahin. Memang nggak semua orang sih, tapi dia mungkin pada akhirnya menyesali kenapa roda kehidupan udah berputar ya, keberuntungan nggak ada dalam dirinya lagi sepertinya, dan orang yang sangat care, sangat peduli segala macam, dia harus mengambil konsekuensi itu gitu loh. Ini ada kartu Six of Wands dan reversal. Reverse-nya banyak banget.
Sebenarnya Tuhan udah memperingatkan orang ini, kamu harus berubah. Kalau kamu nggak cepat-cepat berubah, waktu akan terlambat. Makanya sepertinya dia harus segera bertindak. Ini tentang apa ya? Tapi ini tentang, tunggu, ketika ngomong tentang ini, Divine Feminine ini orang yang dia inginkan untuk untuk reunion ya, untuk menjalin suatu hubungan, karena dia tahu dia bisa menjanjikan sebuah kepastian hukum. Kenapa aku ngomong kepastian hukum? Kepastian hidup ya. Ini lebih kestabilan, karena orang yang ada di sini itu adalah orang yang sangat fix, seorang yang digambarkan nggak neko-neko, nggak aneh-aneh lah. Ini nggak soal tentang orang yang mapan ya, tapi ini lebih ke sesuatu yang kayak stabil banget, stabil secara emosional. Dan orang ini yakin ketika seseorang itu menjalin hubungan dengan si ini, hidup dia akan terjamin. Bahkan kalau orang ini mungkin bukan orang kaya ya, hidup orang ini, hidup si Emperor Reverse itu akan terjamin kalau dia bersatu dengan orang ini. Ini ada energi apa sih? Aries. Ini ada Aries, Cancer, Taurus, Sagittarius, Taurus lagi. Ada Scorpio. Ada Aquarius. Zodiak air dan zodiak api akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Pendulation. Ini udah mulai renggang. Oh sorry. Ini bisa diartikan renggang, tapi bisa juga antara jarak secara emosional semakin lebar, dan mungkin pasti ini juga tempat tinggal kalian berjauhan ya teman-teman, berjauhan dengan orang ini. Si Emperor ini berjauhan dengan ini, pasti butuh waktu lebih dari sejam untuk bisa dapetin orang tersebut. Dan sensasi yang dirasakan orang ini adalah hidupnya sekarang stagnan. Kenapa dia berpisah dari seorang ya? Kenapa dia berpisah dari orang, dan kenapa dia mempertanyakan itu akibat dari yang dia lakukan selama ini? Sebenarnya dia udah diingatkan untuk nggak neko-neko hidupnya, tapi kenapa dia kan ada. Aku tahu sekarang ini benar-benar casaran lagi. Teman-teman, yang perlu dipahamin ketika kartu ini muncul dan sama-sama terbalik adalah, ini mungkin terjadi di masa lalu, kan ini nggak reverse ya. Ini mungkin di masa lalu ketika si Empress energi, orang yang sangat biasanya Empress energi atau Divine Feminine, tapi reverse adalah orang ini terlalu overgiving. Bila kamu ada di posisi ini, pasti kamu orang yang kayak terlalu banyak ngasih perhatian, terlalu peduli, terlalu cinta, sering ngasih jajan atau ngirim makanan, mesenin GrabFood kayak atau apapun itu, atau ngejajanin kalau kamu gak dunia tuh tandanya. Tapi ini juga tipikal orang yang sangat avoidance. Teman-teman udah dengar bab avoidance kan? Avoidance, orang yang lari, orang yang ghosting. Ini kalau dua kartu ini muncul kebalik, biasanya selalu ada chaser-runner energi. Satu yang ini ngejar si ini karena dia ngerasa aku cuma mau sama kamu, tapi ini yang ini karena di posisi dia itu masih terjebak dalam hawa nafsu ya, tanda kutip ya. Yang ini ngejar, ini lari. Ini semakin dia ngejar semakin lari, semakin dia berusaha itu semakin dia akan ngilang gitu aja. Dan mungkin teman-teman, orang di kartu ini akan ada di titik di mana biar dia nggak dikejar-kejar, dia sengaja berpasangan dengan orang lain. Ngerti kan maksudnya? Entah dia sengaja kelihatan bermesraan dengan orang lain, sengaja kelihatan kayak deketin orang emang benar-benar niat gitu. Itu yang terjadi ya teman-teman. Ini ada Empress energi. Ini benar soulmate energi, tapi divine counter sebagai bentuk divine counterpart, tapi bisa juga ini bentuk twin flame energi, yang satu benar ngejar, yang satu lari. Menarik sekali, karena waktu belum tepat, apalagi I love when I say with someone.
Ini surrender energi, ini pasti situasi ghosting. Kemungkinan besar salah satu di antara kalian yang ngalamin itu, yang satu benar-benar kayak terlalu banyak ngasih perhatian sampai yang ini merasa risih atau merasa aku masih layak kok dapet yang lebih baik dari itu. Terus, ya gitu deh, akhirnya terjadilah semacam situasi yang sangat merugikan gitu. Dan ini bentuk pengingat bahwa ya seseorang pada akhirnya berpisah ya. Dua orang ini mungkin kemungkinan besar pada akhirnya berpisah gara-gara ini situasi yang toxic, karena yang satu ngejar, yang satu lari. Kok dia nggak mau sama aku sih? Kenapa dia selalu lari? Kenapa dia susah dihubungin? Kenapa bla bla segala macam? Sampai akhirnya si feminine ini akhirnya berhenti mengejar, sepertinya berhenti mengejar dan berhenti lari, dan membiarkan orang yang ini, yang si Emperor Reverse itu menjalin hubungan dengan orang lain. Sepertinya juga kan related dengan cerita-cerita reading sebelum ini juga seperti itu, polanya hampir selalu mirip, yang kemudian memang ini nemuin sesuatu yang nggak worth it ya, sesuatu yang nggak worth it sebenarnya ya, tau nggak tahu nih, tapi terserah ini mau jalan atau nggak. Jelas ini kenapa berbalik-balik ya, satu kartu lagi untuk melihat gambaran besar. Kenapa hidup orang ini nggak berasa, hidupnya nggak baik-baik aja ya teman-teman. Hidup orang tokoh utama dalam kartu ini hidupnya nggak baik-baik aja, dan dia terjebak sama self-limiting belief. Dia merasa nggak pantas untuk menjalin hubungan dengan si Divine Emperor ini, tapi justru dia pusing antara dia pengen tapi dia takut nggak sanggup gitu. Kenapa seperti itu ya? Aku pengen tahu. Dia tahu di bawah juga ada. Kenapa orang ini sangat menderita sekali? Karena orang ini lari dari hubungan. Dia merasa dia lebih bisa menjalin hubungan dengan orang lain dengan hawa nafsu dia, mengingatkan ego dia bahwa aku bisa dapet yang lebih baik. Tapi orang ini benar-benar kayak akhirnya terjerumus dalam pusaran mungkin hubungan yang lain gitu, sehingga dia masih terus lari kecuali dia benar-benar berubah. Aku ngerasa dia belum berubah. Dia nunggu sinyal apakah ya sama teman-teman. Sepertinya orang ini pusing karena ini udah terjadi di masa lalu sih ya. Ini udah berjalan begitu lama. Apalagi yang satu mungkin sudah jalan hubungan dengan orang lain ya. Makanya waktu itu istilahnya kayak right person wrong time. Kalian sudah berhubungan dengan orang tersebut, tapi waktu itu kalian berpisah gara-gara ada terparti pihak ketiga yang membuat hubungan itu terhalang. Karena dia memilih orang ketiganya. Itu ya yang ketangkap dalam bacaan ini. Dan kita lihat dulu berikutnya. 3 kartu lagi, manifestasi, pas banget kayaknya. Ini pusing, ini mikirin cinta sama. Ini ada semacam kebangkitan atau kesadaran diri bahwa dia harus menghentikan pengejaran sia-sia. Dia mungkin tadinya seorang player, ini mungkin seorang player, dia player banget. Player tiba-tiba ketemu sama divine counterpartnya, tapi dia gak siap, akhirnya dia lari. Terus ini ngerasa kayak aku udah cocok banget nih, akhirnya ngejar-ngejar, tapi semakin dikejar semakin risih, dan mereka akhirnya berpisah gitu, begitu saja. Tapi ini sesuatu yang sepertinya memang digariskan ya, kayaknya ini sesuatu yang memang mereka harus berproses dan mengalami seluk-beluk ini. Kadang-kadang terpartinya bukan orang ketiganya, bukan lover ya, ini mungkin kesibukan dia, mungkin sibuk ngurus orang tua, ngebiayain adiknya sekolah dan sebagainya, atau tugas keluar kota yang sangat melelahkan gitu. Keduanya sebenarnya saling memikirkan satu sama lain, sampai mungkin hampir sering mimpi atau mungkin
entah kenapa tiba-tiba kok kangen orang ini secara random gitu, karena ada kartu itu main U26. Ini nomor berapa? 5. Kartu ini sangat kompleks banget ya. Kekompleksannya lebih sulit, lebih rumit dari yang kubayangin ternyata. Ini kelihatan kayak gini, tapi kayak menurutku aku punya gagasan bahwa orang ini mensabotase hubungan di masa lalu ya, karena dia terlibat dengan hubungan dengan banyak orang, ngedat sana sini, atau mungkin dia juga dekat sama mantan atau semacam itu ya teman-teman. Tunggu, kita mulai. Cerita apa yang bisa kita, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini teman-teman? Bersyukurlah karena kamu sudah melalui hal ini ya begitu lama, karena seseorang yang mungkin berpisah darimu. Kalau kamu di posisi feminine energy, perpisahan membuat halangan itu bukan sebagai halangan. Kadang-kadang badai bukan sesuatu yang akan membuatmu terhalangin, tapi badai itu membuat perjalananmu dengan seseorang itu semakin bersih gitu, merontokkan badai yang mengusir penghalang itu gitu. Bersyukurlah bahwa ini mungkin sesuatu yang sangat menyakitkan yang sudah terjadi, tapi dan ini seseorang lebih dewasa dalam pengejarannya. Jadi buat teman-teman yang ada di posisi feminine energy, kamu udah gak lagi ngejar-ngejar orang karena kamu tahu kualitas hidup kamu ngerti bahwa cinta itu bukan, perasaan itu bukan sesuatu yang bisa kamu paksain ya, karena ketika kamu terlalu ngejar orang, terlalu nge-push seseorang, akan merasa risih dan menjauh. Itu hukum ya, itu udah hukum alam ya. Bahkan ketika kamu tuh sosok yang lebih sempurna atau lebih baik, entah itu dari fisik segala macam, sifat segala macam, kalau orang risih ya risih aja gitu kan. Dia akan nyari orang yang akan membuat dia nyaman, bukan orang yang membuat dia risih apapun kualitasnya. Itu yang harus kita pahamin. Jadi biasanya teman-teman yang mungkin pernah di ghosting atau pernah disakitin dengan cara seperti ini dan orang itu lebih milih ini, kamu lebih menghargai hidup kamu yang sekarang. Kamu udah gak lagi kayak memohon-mohon seorang untuk kembali, membuat orang itu jadi semakin kamu kasih semakin kamu lari, semakin dia lari. Itu seperti itu. Dan ini juga harus bersyukur dengan orang ini, karena dengan dia itu mungkin melakukan pengajaran sia-sia sekalipun cuma 2 kartu 3 kartu ini merepresentasikan hubungan yang seharusnya kelihatan rahasia, tapi dia akhirnya nyadar bahwa ini bukan sesuatu yang bagus untuk dia teruskan. Dia harus bersyukur setelah dia mengalami semua itu, mengalami stagnasi dan dia pusing, akhirnya dia lebih nyadar siapa yang dia tinggalkan, kenapa dia harus belajar dari hubungan itu gitu. Dan memang hubungan itu waktu itu bukan sesuatu yang balance, artinya ini juga terlalu ngejar-ngejar dan ini terlalu ngasih perhatian, ngasih itu, tapi nggak imbang gitu. Yang satu nggak mau berkorban. Orang ini mungkin ketika si ininya sakit atau segala macam, dia mau cuti, mau ngelakuin apapun, ngerawat segala macam, tapi atau pas ada ulang tahun dia mau ngerayain, tapi begitu orang ini gantian sakit segala macam, dia nggak mau berkorban. Ini ditujukan ke sesuatu yang nggak seimbang di sini. Makanya kedua orang harus bersyukur atas semua proses, karena dengan itu orang-orang ini jadi tahu hubungan nggak bisa cuma searah ya, harus balance. Ini belajar dari yang nggak balance, jadi mereka harus tahu, mereka harus balance di hubungan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Ya, ini ada self esteem, artinya self esteem bukan egois ya. Ketika kamu ada di feminine energy, kamu udah nggak ada dalam posisi yang feminine yang reverse, artinya ketika seseorang itu mengetahui kualitas dalam hidupnya, dia nggak akan ngejar orang yang memang dia lebih milih orang lain atau sesuatu, entah adiksi yang lain atau temannya atau hobinya segala macam itu, dan dia nggak akan menempatkan diri cuman sebagai orang yang kesekian, bukan diprioritaskan. Karena hubungan kalau nggak diprioritaskan cuma dalam pengejaran sia-sia,
nggak sama-sama effort itu sangat capek ya, excited sendiri, ngejar-ngejar kayak kayak ini gitu, ngomong sendiri gitu, kayak dianggap angin. Jadi setelah ini terjadi, teman-teman yang ngalamin disia-siain orang, dia akan lebih bersyukur, dia akan mengingat dirinya sendiri. Bukan berarti dia akan benci sama orang ini, enggak, tapi dia lebih menghargai dirinya sendiri untuk enggak memohon-mohon orang yang justru semakin dia pengen ngejar, semakin itu lari. Ini terjadi, dan ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang saat ini mungkin lebih memilih untuk menyendiri. Dia ingin segala sesuatu tuh sangat-sangat damai dan sangat lega. Dan ketika dia, apa istilahnya, cinta tanpa syarat, ketika seseorang tuh mencintai seseorang tanpa syarat, dia nggak ingin mengekang orang lain. Itu yang dimunculkan dari energi freedom, energi kebebasan. Dia membebaskan orang-orang yang dia sayang itu pergi bersama orang lain. Dia membebaskan seseorang yang lain dia suka itu memilih apakah memilih dia atau akan memilih pergi dengan yang lain gitu. Karena dia sayang sama diri sendiri. Makanya ini udah nggak lagi ada dalam pengejaran ya teman-teman. Mungkin ini kamu ada di sini. Ini kabar baik ya. Terus apalagi ya? Apalagi pelajaran bisa kita ambil dari sini. Cerita ini sangat menarik sekali. Tuh, kartunya nggak kebaca aku terus. Kok ada hal itu ambil rapi. Seseorang udah nggak lagi pengen ngejar-ngejar kalau pengejaran itu sia-sia ya teman-teman. Intinya cuman gitu. Ini jadi suatu berkat yang harus dia syukurin. Ketika dulu dia ngejar-ngejar, makin dia kejar makin menjauh kan, itu kan capek banget ya kan. Akhirnya dia sadar bahwa dia nggak boleh ngejar orang yang dia malah larinya ke orang lain gitu. Makanya kartu itu muncul begitu saja. Tuh, terus apa lagi? Orang ini juga sebenarnya mikirin gimana cara untuk kembali kayaknya, karena dia nunggu apakah dia akan ditolak, karena dia punya ketakutan pada hal yang gak dikatakan. Ini nih, dia takut kalau dia nanti mau ngejar lagi, mau ngejar balik ya, takut dia tolak, takut ngapain lo kemana aja gitu. Kayak semacam itu, dia takut skenario itu. Karena orang ini digambarkan memang orang yang overthinking ya, orang yang thinking banget. Kesini orang yang overthinking banget. Tiga lagi. Relationship. Di sini udah ada kartu relationship dan empati. Satu lagi ya. Help. Mental health issue adalah sesuatu yang akan difokuskan dalam bacaan ini ya teman-teman, karena aku ngerasa kalian yang menghadapi peristiwa ini mungkin akan merasa sangat terguncang ketika sesuatu pengejaranmu sia-sia. Ketika semakin kamu ngejar orang, semakin orang itu lari ya, karena nggak nyaman, karena dia masih pengen hura-hura atau itu. Dan sehingga pada akhirnya seseorang ini konsen untuk memperhatikan mental health issue. Jangan sampai hubungan itu menjadi hubungan yang membuatnya frustrasi, membuat orang jadi sakit-sakitan itu. Kesehatan itu sangat penting. Kesehatan akan menjadi isu yang berhubungan. Apakah orang ini juga sakit-sakitan juga gitu. Ini juga akan menjadi simbolisasi di kartu ini. Dan empati atau rasa mengerti apa yang sedang dialami orang lain. Ini juga ada dalam relationship juga kebetulan muncul. Jadi keduanya aku nggak tahu ini akan bertemu dengan orang berat atau orang lama, orang yang lari itu. Tapi keduanya cuma bisa bersama kalau keduanya ngerti satu sama lain. Keduanya ngerti bagaimana menghadapin pasangannya.
keduanya bisa mengerti gimana rasanya kalau diperlakukan seperti itu ya teman-teman. Ini jadi sesuatu yang ini kayak jadi titik balik ya. Titik balik ketika seorang memutuskan untuk aku ingin berubah. Mana tadi kayak oh ya titik balik. Aku ingin berubah, aku ingin jadi better person karena aku ingin ngejar lagi orang yang dulu ngejar-ngejar aku gitu. Kenapa orang ini pusing banget? Dia pusing gimana aku bisa ngejar balik orang yang udah aku tinggalin ya. Ceritanya seolah seperti itu. Menarik sekali cerita hari teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang butuhkan bacaan ini. Ini nggak akan resonan ke semua orang ya teman. Jadi tolong dipahamin itu dan semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan bacaan. Selamat beraktivitas.